Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Zula yang bertugas di Puskesmas Sidoarjo Pacitan pada sore hari ini. Baik, saya konfirmasi lagi untuk wali pasien Ibu Rina, alamatnya Pacitan, umurnya 24 tahun, alamatnya Pacitan ya Bu. Terus untuk pekerjaannya ibu rumah tangga, agamanya Islam. Baik, untuk pasien bernama Dinda, umurnya 3 tahun, untuk alamatnya sama, agamanya Islam. Baik, di sini saya konfirmasi, Dek Dinda ini kan kemarin sudah demam 3 hari yang lalu ya Bu ya, dan disertai batuk pilek. Nah, ini akan saya lakukan pemeriksaan kepada Dek Dinda terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada kelainan selain batuk pilek. Nah, mungkin agak sedikit kurang nyaman untuk Dek Dindanya, dan Ibu Rina bisa mendampingi Dek Dinda untuk tidur di ranjang. Baiklah, apakah Ibu Rina setuju? Kalau setuju, silakan Dek Dindanya dibaringkan di sana sembari membuka baju, dan saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu menggunakan teknik WHO. Sebelum cuci tangan, kita wajib melepaskan alat-alat yang kita pakai. Kemudian saya buka keran, lalu mengambil sabun, saya cuci telapak tangan, sela-sela jari, punggung tangan, keadaan mengunci, jempol, jari-jari. Kemudian saya basuh dan saya matikan menggunakan siku. Baik, setelah itu saya akan berdiri di sebelah kanan pasien. Kemudian saya akan mulai melakukan pemeriksaan umum. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan keadaan umum pasien. Pasien datang dalam keadaan kompos mentis, sadar atau kesadaran penuh. Berdasarkan hasil laporan dari ibu pasien untuk status gizi, mungkin berat badan agak turun karena anak susah makan akhir-akhir ini. Kemudian sebenarnya status nutrisi kurang baik saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pemeriksaannya ya Bu Rina, ya Dek Dinda ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada pasien, untuk tekanan darah pasien adalah 90/60 mmHg normal. Kemudian untuk frekuensi nadi pasien 80 kali per menit, untuk frekuensi pernafasan adalah 18 kali per menit, dan untuk suhu pada pasien 34,5 derajat Celcius. Untuk warna kulit, untuk saya lihat warna kulitnya normal, tidak ada lebam dan tidak ada warna lain dari kulit, yakni coklat sawo matang. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfe. Yang pertama, mohon Ibu ya Dek Dindanya untuk didudukkan. Baik, saya akan mendudukkan pasien, kemudian akan memeriksa di area cervical lateral, tidak terdapat benjolan. Kemudian kita tidurkan pasien dan kita raba di aksila mediana dan aksila lateral, tidak terdapat kelenjar limfe yang menonjol atau pembengkakan. Kemudian kita buka pada celana pasien, kita buka, kemudian kita raba di area inguinal, tidak terdapat penonjolan organ untuk penonjolan limfe, dan tidak ditemukan rasa nyeri. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan otot pada pasien. Kita raba-raba seperti ini. Pada otot-otot pasien tidak terdapat atrofi ataupun hipotrofi pada pasien. Untuk kondisi otot pada pasien untuk Dek Dinda normal. Dan saya akan memeriksa tulang-tulang pada pasien. Untuk pemeriksaan tulang pada pasien tidak terdapat deformitas tulang ataupun fraktur tulang. Kemudian saya akan memeriksa sendi-sendi tulang. Kita periksa pada semua ekstremitas gerak. Untuk pemeriksaan sendi pada pasien dinyatakan baik. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan khusus pada pasien. Yang pertama, kita periksa dulu ya Dek kepalanya. Untuk bentuk kepala pada pasien normal, dan mohon maaf untuk Dek Dinda, matanya dibuka dulu ya Dek, kita lihat. Baik, untuk matanya tidak terdapat iterik ataupun anemia. Baik, untuk matanya bagus. Kemudian untuk kita lihat hidungnya dulu ya Dek, dilihat dulu. Baik, terdapat sekret itu agak hijau sekretnya, mungkin karena batuknya sudah terlalu lama. Kemudian untuk buka mulutnya Dek, baik, wah tidak ada sariawan, tapi itu pembesaran pada tonsil. Jadi ini karena radang ya Dek Dinda, nggak apa-apa, nanti dikasih obat biar cepat sembuh. Baik, setelah itu saya akan memeriksa pada bagian toraks. Nah, untuk bentuk dada pada pasien kita lihat tidak terdapat barrel chest,
Kemudian untuk pernafasan antara dada kanan dan kiri sama. Dan kemudian saya akan melakukan palpasi pada baik. Bilang 77 ya Dek. 77. Baik. 77. Baik, 77. Nah, untuk fremitus taktil pada pasien itu antara dada kanan dan dada kiri seimbang. Sekalian kita memeriksa untuk apek cordisnya. Pada telapak tangan saya tidak merasakan hal yang aneh ataupun dentuman pada apex cordis yang tidak normal dan dinyatakan apex cordis normal. Kemudian saya akan melakukan perkusi. Kita lakukan dari supraklavikula sebelah sini, kemudian kita ketuk dengan jari tengah sebelah tangan kiri. Kita ketuk seperti ini, terus ke bawah lagi. Kita temui suara sonor pada paruh, kemudian peka pada hati. Kemudian kita lakukan pada sisi dada sebelah kiri pada pasien. Setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan pada perut terlebih dahulu ya. Kita lakukan yang pertama itu adalah inspeksi. Kita lihat dinding abdomennya normal, tidak ada kelainan juga di dindingnya, di dinda. Kemudian kita akan langsung melakukan auskultasi, karena kalau misalnya kita palpasi nanti untuk suara peristaltik akan berubah. Kita dengarkan dulu ya. Baik, kita lakukan di sini. Baik, yang pertama itu di area sini bawah sternum, kemudian sisi kiri, sisi kanan, sisi bawahnya, sisi kiri, dan bawah umbilikus. Baik, untuk suara peristaltik tidak ditemukan suara yang aneh, semuanya normal ya. Kemudian kita lakukan perkusi. Yang pertama untuk perkusi sama ya seperti gerakan auskultasi tadi. Kita mulai di sini, sini, bawahnya. Baik, untuk suara dari abdomen itu timpani normal ya, di dinda burina, tidak kembung Bu ya. Kemudian kita akan melakukan palpasi. Jadi ketika kita memencet seperti tadi, apakah pasien akan mengerutkan wajahnya, merasa kesakitan atau tidak. Nah, tadi untuk di dinda setelah melakukan pemeriksaan tidak merasa kesakitan ya di dinda. Baik, setelah itu kita akan meraba heparnya. Nah, untuk untuk heparnya di sini kita raba. Baik, untuk Dek Dinda tidak ada pembesaran dari hepar. Kemudian untuk kita periksa dari liannya. Nah, kita periksa bawah dari batas umbilikalis. Nah, di sini untuk liannya saya raba untuk coba tarik nafas ya Dek Dinda gini. Gitu, tarik nafas ya, coba. Nah, ditahan dulu. Ayo hembuskan. Nah, kemudian tarik lagi. Nah, hembuskan. Baik. Untuk klien itu teraba, tetapi tidak mengalami pembesaran. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan ginjal. Nah, di sini untuk pemeriksaan ginjal, tangan sebelah kiri itu di belakang, terus sebelah kanan itu di atasnya seperti ini. Nah, kita tekan. Nah, ini tidak terasa ginjalnya ya. Kita lakukan untuk yang sama pada sisi sebelah kiri pada pasien. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas, yakni meregangkan atas bawah. Kemudian kita tekan tumitnya. Nih, kita tekan tumitnya di sini. Baik, jika kulit yang kita tekan dan pertama memucat dan kemudian kembali merah muda dalam waktu 2 detik, maka normal, tidak terdapat tanda-tanda shock. Nah, kemudian tidak ada pemeriksaan udem pada ekstremitas atas maupun bawah. Kemudian akan melakukan kaku duduk yang pertama. Mohon maaf, ini seperti ini dulu ya, Dek Dinda. Baik. Nah, ini untuk kepalanya kita tempelkan ke dagu. Jika kita tempelkan gampang, maka tidak kaku duduk itu negatif, dilakukan dengan mudah. Jadi bisa ya, tidak kaku duduknya itu negatif.
Kemudian kita akan melakukan Brzezinski 1, yakni kita pegang kepala. Kemudian ketika kita tempelkan ke dagu, untuk ekstremitas bawah tidak ada spontan, maka untuk Brzezinski 1 negatif. Nah, kemudian kita cek untuk Brzezinski 2, yakni fleksi ekstremitas bawah. Kita fleksikan ekstremitas bawah seperti ini. Jika tidak terdapat reaksi spontan pada ekstremitas sebelahnya, maka efek Brzezinski 2 itu negatif. Baik. Kalau setelah itu saya akan ini ya, sebelah sini ya Dik Dinda. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, untuk pemeriksaan Dik Dinda sudah selesai ya. Nanti saya akan menyampaikan di meja sana untuk Dik Dindanya segera pakai bajunya Ibu. Baik, setelah itu saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu sesuai dengan WHO. Saya akan membuka keran, lalu mencuci tangan, mengambil sabun, telapak tangan, sela-sela jari, punggung tangan, gerakan mengunci, gerakan ibu jari, dan ujung-ujung jari. Kemudian saya akan mencuci dan menutupnya dengan siku. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, untuk pemeriksaan Dik Dinda sudah selesai. Nah, untuk Bu Rina, untuk pemeriksaan Dik Dinda semuanya normal. Untuk efek Brzezinski 1, Brzezinski 2, kaku duduk semuanya normal. Untuk tekanan darah juga normal. Untuk suhu tubuhnya juga agak sedikit demam, dan mungkin berat badannya itu sedikit turun karena Dik Dinda itu kan agak meradang, jadi susah untuk menelan. Nah, nanti saya akan saya kasih obatnya. Nah, akan diminum 3 hari sekali ya Bu, ini obatnya. Baik, apakah ada yang ditanyakan untuk Bu Rina? Baik, jika tidak ada, saya akhiri pemeriksaan pada Dik Dinda ya Bu. Semoga anaknya cepat sembuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.